Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SDIT Permata Kota Probolinggo yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kali ini kalian akan belajar dengan materi mari melaksanakan sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pembahasan kita yang pertama adalah tentang keutamaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan sholat. Tahukah kalian bahwa sholat itu memiliki beberapa keutamaan? Di antaranya adalah sholat termasuk rukun Islam yang kedua, yaitu setelah rukun Islam yang pertama, syahadat. Keutamaan yang kedua adalah bahwa sholat diwajibkan atas setiap muslim yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Keutamaan sholat yang ketiga adalah bahwa sholat adalah amalan pertama kali yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Keutamaan yang keempat adalah bahwa sholat adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima, bahwa sholat dapat menghapus dosa dan menghilangkan keburukan pelakunya. Keutamaan sholat yang keenam adalah bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat yang lainnya, orang yang khusyuk sholatnya, ia akan mewarisi surga Firdaus. Dan keutamaan sholat yang terakhir adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat yang lainnya. Mari kita perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan selain sabar, sholat adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu makna bacaan sholat. Anak-anak sekalian, sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap Allah itulah kita membaca bacaan sholat. Lalu, sudahkah kalian memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, maka sholat kita akan menjadi khusyuk anak-anak. Hati dan perilaku bisa lebih berkonsentrasi, sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ayo kita simak arti dari bacaan sholat berikut ya. Yang pertama, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, doa iftitah sebagai berikut.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku akan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selain doa iftitah yang tersebut di atas tadi, kalian juga boleh membaca doa iftitah berikut ini. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang keempat, doa ketika ruku', yaitu sebagai berikut. Subhana rabbiyal azim. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Kelima, doa ketika iktidal. Bacaan iktidal sebagai berikut. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Artinya, Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji. Yang keenam, doa ketika sujud. Bacaan sujud sebagai berikut.
Subhana rabbiyal a'la. Artinya, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Yang ketujuh, doa ketika duduk di antara dua sujud sebagai berikut. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Yang kedelapan, doa tahiyat awal, yaitu sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang kesembilan, bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Yang ke-10, bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian, serta rahmat Allah dan berkahnya. Anak-anak sekalian,
Pembahasan yang ketiga yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu perilaku kebajikan terhadap sesama. Di antaranya adalah melatih kekompakan. Sholat wajib atau sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf-shaf atau barisan harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Nah, anak-anak, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk-duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak pekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semuanya harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua, mematuhi perintah kelompok. Anak-anak, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya, mulai dari takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya atau pimpinannya. Ketiga, tidak marah bila dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, misalnya, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Nah, begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah ya, dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Anak-anak sekalian, setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan demikian, kita bisa saling memberikan salam atau mendoakan. Kalian akan bertambah akrab dengan teman-teman. Yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Demikianlah orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Yang kelima, memupuk rasa solidaritas.
Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf atau barisan sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menempati saf-saf yang terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu di dalam kebaikan. Termasuk perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat adalah menghindari perilaku tercela. Di antaranya suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli kepada penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan, karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua, suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, anak-anak, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman kita. Perilaku tercela yang harus dihindari lagi adalah ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf atau barisan sholat yang terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati shaf atau barisan sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Nah, sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Sikap tercela yang harus dihindari, suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, anak-anak, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Perilaku tercela yang harus dihindari, suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patutlah bagi kita untuk meminta-minta kepada selain Allah. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji loh anak-anak ya, apalagi sampai mengemis. Sikap tercela yang harus dihindari, suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seseorang yang beriman
tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong. Ketika ia ingat kepada Allah, maka setiap sholat kita selalu diingatkan. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Sikap tercela yang harus dihindari, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat ya, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholatnya teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.